Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jaria dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Ainun Jaria, Ahmad Fuadi, Ainur Rosidin, Liana Niken Oktaviana, dan Rizka Apriliana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks puisi yang digunakan untuk kelas 10 dan menggunakan media teks dan Zoom. Video ini dibuat untuk bukti praktek micro teaching pembelajaran jarak jauh dan langkah kerja yang digunakan juga sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Untuk itu, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik anak-anak. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau memeriksa kesiapan kalian untuk mengeluarkan bukunya masing-masing dan alat tulis masing-masing. Silakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, dilanjut untuk berdoa bersama dan sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kebudayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Monggo ketua kelas. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kalau begitu Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Mas Ahmad Fuadi. Hadir, Bu. Yang kedua, Mbak April. Hadir, Bu. Yang ketiga, Mbak Niken. Hadir, Bu. Yang keempat, Mbak Liana. Hadir, Bu. Yang kelima, Mbak Lailatul. Mbak Lailatul kemana ya? Yang terakhir, Mas Rosidin. Hadir, Bu. Ya. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya, tidak ada yang berkendala. Dan saya senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran ini, yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Mendemonstrasikan, membacakan, atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Setelah Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran tadi, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo, siapa yang berani jawab? Puisi, Bu. Ya, Masak, benar. Bu. Salah. Yang benar puisi. Sebelumnya, apakah kalian tahu puisi itu apa? Ayo, siapa yang berani jawab? Mas Rosidin barangkali mau jawab? Ya, saya, Bu. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya. Begini, teman-teman ya. Jadi puisi itu atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat berrima dan enak untuk dibaca. Ya, begitu, Bu, menurut pemahaman saya, Bu, untuk pengertian puisi. Ya, baik.
Ya, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan, puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Nah, pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya, seperti drama atau prosa. Nah, sedangkan pengertian puisi menurut KBBI merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, seperti yang dijelaskan oleh Mas Rosidin sebelumnya. Definisi puisi juga bisa diartikan sebuah sajak atau gubahan dalam bahasa yang terbentuk, dipilih, dan tertata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama. Setelah ini, Ibu akan memberikan PPT. Bentar ya. Baik, apakah sudah PPT-nya sudah ini? Sudah muncul? Sudah. Bentar ya guys. Oke, pertemuan pertama kita akan membahas tentang puisi. Ya, di dalam puisi tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu menentukan suasana dalam puisi, yang kedua menentukan tema puisi, yang ketiga menemukan makna puisi, dan yang keempat mendemonstrasikan puisi. Oke, yang pertama menentukan suasana dalam puisi. Pernahkah kalian membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan mendalam bagi perasaan kalian? Tentunya pernah dong. Misalnya sebuah puisi cinta yang membuat hati kalian berbunga-bunga, seperti bunga baru mekar, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaan tersentuh. Nah, itulah yang disebut dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana juga keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Yang kedua, menentukan tema puisi. Tema atau inti dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadikan inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif atau tidak sebenarnya. Nah, yang ketiga, menemukan makna puisi. Dalam penggalan saja anak muda, kalian pasti dapat menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh W.S. Rendra. Amanat yang ingin disampaikan oleh penyair itulah yang dimaksud amanat. Tentu saja pesan itu boleh lebih dari satu. Kalian silahkan simak video musikalisasi puisi dari Sapati Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin, yang sudah saya share di WhatsApp group. Tugasnya, kalian membentuk kelompok. Setelah itu, menjelaskan suasana, tema, dan apa yang dimaksud dalam puisi tersebut. Baik anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya. Setelah itu, kita memulai Zoom lagi untuk membahas apa sih makna di dalam Aku Ingin karya Sapati Djoko Damono. Baik, Bu. Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu.
kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Baik, Ibu akan menjelaskan apa sih makna yang terdapat dalam puisi tentang cinta dari Sabarti Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Disimak baik-baik ya. Nah, puisi ini merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Dapatkah kalian merasakan bagaimana perasaan seseorang ketika kekasihnya menyatakan kerelaannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kayu pada api? Dapatkah juga kalian membayangkan bagaimana perasaan seseorang ketika sahabatnya menyatakan kesediaannya berkorban seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan? Nah, setelah membaca puisi itu, itulah yang dinamakan suasana, begitulah perasaan yang didapat dari puisi Sabarti Djoko Damono. Siapapun perempuan yang menjadi wanita dari lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis, merasa disayangi, dan terlindungi. Untuk temanya, dalam puisi Aku Ingin, karya Sabarti Djoko Damono, tema puisinya merupakan tentang cinta. Tema ini dapat dengan mudah ditemukan karena terdapat pengulangan kalimat "Aku ingin mencintaimu" dengan sederhana sebanyak 2 kali. Nah, itulah merupakan makna dan tema dari puisi tentang cinta Sabarti Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Lanjut,
dengan materi, ada beberapa hal yang harus dipahami ketika akan membacakan puisi. Yang pertama, saya aku bingung materi ini. Saya dulu aku baru mari tunggu kuwi. Saya aku golek materi ini. Iya. Wes. Nah, wes ya tak mulai. Ada beberapa hal yang harus dipahami ketika akan membacakan puisi. Yang pertama, rima dan irama, artikulasi, ekspresi mimik wajah, dan mengatur pernafasan. Rima dan irama merupakan rima dan irama artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa karena puisi terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun juga terlambat. Yang kedua, artikulasi atau kejelasan suara. Artinya suara kita dalam membaca puisi harus jelas, misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal a, i, u, e, o, ai, au. Bisa ditirukan, teman-teman? Ayo kita bareng-bareng latihan vokal. I, A, I, U, E, O. I, au. Nah, selanjutnya ekspresi mimik wajah. Artinya ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih. Maka ekspresi mimik wajah kita pun harus bisa menggambarkan isi puisi sedih tersebut. Nah, yang terakhir mengatur pernafasan. Artinya pernafasan harus diatur, jangan tergesa-gesa, sehingga tidak akan mengganggu ketika membaca puisi. Dan penampilannya juga harus kalau di atas panggung itu harus diusahakan tenang, tidak gelisah, tidak gugup, berwibawa, dan meyakinkan kalau kita tuh sedang tidak di demam panggung. Nah, pede aja pokoknya. Selain itu, kita next slide. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membacakan puisi, yaitu vokal. Vokal, suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau kejelasan pengucapan. Kejelasan artikulasi dalam mendeskripsikan puisi sangat perlu karena bunyi vokal seperti a, i, u, e, o dan sebagainya harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan. Yang kedua, ekspresi. Ekspresi ialah pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut muka harus ada, namun harus proporsional sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat. Lanjut, intonasi. Nah, intonasi ini ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik yang merupakan tekanan pada kata-kata yang dianggap penting dan tekanan tempo atau cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Baik, presentasi telah usai. Ibu akan mengevaluasi hasil diskusi kalian. Nanti jika ada yang masih kurang pas atau apa, akan Ibu share di WhatsApp group. Dan kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini, kita harus mengetahui bahwa dalam puisi itu banyak sekali apa yang harus kita pelajari. Nah, salah satunya ketika kita mengekspresikan puisi, kita harus mengolah artikulasi dengan jelas, a, i, u, e, o, atau gerak-gerik tubuhnya harus sekiranya kita tidak
demam panggung lah pokoknya. Nah, karena waktu sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Terima kasih teman-teman. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa kita screenshot dulu ya buat ini bukti.